hear a man is moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman years. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa-siswi kelas 10 E2 kelompok 2. Nama saya sendiri yaitu Asmiranda dan nama teman saya yaitu Claudia dan Aisyah. Adapun tujuan dari kelompok kami di sini yaitu ingin mewawancarai salah satu petugas kantin sehat di SMA Negeri 2 Padang ini sebagai produsen. Dengan narasumber yaitu Kak Afriola. Sebelum kami mewawancarai kakak, apakah kakak bersedia memberikan waktunya untuk kami wawancarai? Bersedia, silakan. Adapun pertanyaan pertama dari saya yaitu, apa yang kakak jual di kantin sehat SMA Negeri 2 Padang ini? Sebagai salah satu kantin sehat di SMA Negeri 2 Padang, kami di sini menjual beberapa makanan sehat yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam. Di sini kami menjual ada chicken stick, ada chicken katsu, terus selain itu juga ada beberapa makanan instan seperti mie dan pop mie gitu. Selain itu juga ada beberapa minuman. Di sini minuman manis, ada minuman dengan berbagai rasa sama es teh manis juga. Dan pertanyaan selanjutnya itu, apa saja kendala atau kesulitan kakak sebagai produsen makanan di kantin sehat SMA Negeri 2 Padang ini? Oke, sejauh ini setelah pandemi kira-kira 3 bulan berjalan, sebenarnya kami tidak menemui kendala yang cukup berarti selama berjualan di kantin sehat SMA 2 Padang ini. Cuman yang namanya kita berusaha mau menjual atau memproduksi makanan, pasti ada hal-hal kecil yang mempengaruhi seperti ketersediaan bahan mentah yang cukup sulit, apalagi dengan kondisi saat ini setelah pandemi juga kita baru mulai bangkit lagi. Jadi beberapa tempat untuk mendapatkan bahan mentah itu cukup sulit didapatkan. Selanjutnya, siapa yang punya usaha kantin sehat ini, Kak? Oke, di sini kantin sehat ini yang punya itu adalah salah satu saudara saya, itu kakak dari orang tua saya, tapi di sini kakak sendiri yang menjalankan sebagai operasionalnya setiap hari. Selanjutnya, siapa yang biasanya menekan harga dalam proses pembelian dalam bahan-bahan produksi kakak? Itu kami di sini ada 3 orang yang mengurusnya, yang mengelola kantin. Untuk menekan harga atau mendiskusikan harga itu kami pasti bertiga. Nah, setelah itu baru ada satu keputusan untuk mengambil harga mana yang bakal kita pilih nantinya. Pertanyaan selanjutnya, dari mana biasanya kakak membeli bahan-bahan makanan dan minuman yang kakak jual? Oke, seperti yang kakak sampaikan tadi, di sini ada beberapa menu ya yang kita jual. Kalau untuk bahan pokoknya atau bahan dasarnya itu kan berupa ayam. Nah, kalau ayam itu kita dapatkan dari tukang ayam yang ada di dekat-dekat sini juga. Nah, itu mereka jualan di pinggir jalan itu. Tapi di sini kami memilih ayam yang masih hidup gitu, bukan ayam yang udah mati, yang udah dipotong. Nah, kami memilih yang masih hidup biar tetap fresh gitu. Nah, selain itu di sini kan kita juga dilengkapi dengan sayur-sayur seperti lain. Nah, itu kita dapatkan langsung dari salah satu daerah, di mana daerah ini menghasilkan sayur cukup banyak dan cukup bagus juga di Sumatera Barat. Itu setiap minggunya dikirim ke Kota Padang. Baiklah, saya akan melanjutkan dari wawancara produsen kantin sehat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota saya sendiri, yaitu Muzaki Atala. Di samping saya ada Sultan Yafi Wijidan dan samping saya lagi ada Novita Marsila Putri. Baiklah, Kak, bagaimana efek kenaikan BBM terhadap proses produksi di lapangan usaha kakak? Oke, seperti kita tahu ya, saat ini BBM itu cukup tinggi naiknya gitu. Nah, kami ini sebagai pengusaha makanan, di mana pasti kami membutuhkan BBM juga untuk membeli bahan-bahan mentah. Nah, hal itu juga mempengaruhi terhadap harga barang yang kami beli. Nah, mau tidak mau itu pasti nanti mempengaruhi juga terhadap harga jual. Tapi yang namanya kita berjualan di lingkungan sekolah, kita tidak bisa mengubah harga-harga tersebut. Nah, jadi di sini mungkin ada hal-hal yang berpengaruh seperti income-nya, seperti margin dari barang-barang yang kita jual gitu. Tapi ini bisalah diatasi
kami atasi di sini. Lalu selanjutnya bagaimana cara kakak menyikapi jika harga bahan-bahan produksi yang kakak digunakan terlalu naik dan terlalu tinggi? Oke, jika harga produksinya terlalu tinggi, mau tidak mau ya, pasti kami juga akan nanti menyesuaikan harga dengan harga bahan-bahan. Tapi sejauh ini masih aman. Tapi jika memang tadi nanti kejadian harganya naik, mau tidak mau kami pasti juga akan mengubah harga produk-produk yang kami jual di kantin kami gitu, agar kualitasnya tetap terjaga dengan bahan-bahan yang kami beli dengan kualitas yang bagus juga meskipun cukup mahal. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kakak bisa menawarkan harga makanan dan minuman yang sangat ekonomis? Apakah kakak tidak takut akan kerugian? Oke, seperti kita tahu kami ini berada di lingkungan sekolah di mana nanti konsumennya itu adalah seorang pelajar atau pelajar-pelajar yang ada di SMA ini. Jadi sebagai produsen makanan dengan lokasi di sekolah, kita tidak bisa menjual makanan itu dengan harga tinggi. Yang penting di sini kita dapat keuntungan meskipun tidak banyak gitu. Yang namanya jualan pasti harus untung ya, nggak mungkin kita rugi gitu. Nah, kenapa bisa harganya ekonomis? Karena kami mendapatkan bahan baku itu dari sumber-sumbernya langsung gitu. Jadi tidak ada pihak kedua. Contohnya kami menjual ayam, ayamnya langsung dari tukang ayam yang berternak ayam. Sayur-sayuran kami langsung belinya di perkebunannya di salah satu kota yang ada di Sumatera Barat ini. Makanya harga jualnya bisa disesuaikan. Pertanyaan selanjutnya, kapan usaha kakak dimulai? Usaha ini dimulai itu setelah pandemi, karena sebelumnya siswa-siswa di SMA ini kan belajar dari rumah dan tidak ada yang ke sekolah, sementara kantin kami ini berada di lingkungan sekolah. Jadi kami mulai buka kantin itu di awal semester ini, di saat siswa-siswa itu mulai masuk ke sekolah. Pertanyaan selanjutnya, kapan biasanya dagangan kakak sepi pembeli? Oke. Mungkin adik-adik semuanya mungkin udah tahu ya kapan sepi pembeli, karena kita di sini pembelinya itu atau konsumennya itu adalah seorang pelajar. Pasti di saat di jam pelajaran itu pembeli tidak ada yang berkunjung. Nah, pembeli itu akan datang di saat di jam istirahat atau jam mau pulang gitu. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah kakak berikan, yang mana sangat membantu kami dalam proses pembuatan tugas ekonomi. Apabila kelompok kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High school in Jakarta.